Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Saya ingin Mas Hendy press on. Press on itu coba kejar. Kita fokus saja yang sedang kita proses hukum. Ke kasus itu aja dulu. Panglima TNI turun gunung, minta oknum polisi diproses hukum, tangkap dan balas perbuatannya. Saya anggap tahu, komandan. Makanya warning ini harus disampaikan. Hukumannya ini bukan pidana, disiplin. Hukuman disiplin militer yang minimal adalah teguran. Dan teguran itu ada konsekuensi administrasinya juga. Kalau mereka tidak mau mengembalikan, baru pidana. Supaya mereka tahu. Sebab kalau hanya dikembalikan saja akan berulang ya. Hukuman ini tadi plus pindah ya. Jadi saya ingin masing-masing kodam merotasi. Langsung merotasi. Kalau ada masalah-masalah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Termasuk juga yang di Tembagapura. Ya. Itu hanya permasalahan kecil saja. Ya. Tapi yang jelas pimpinan-pimpinan di sana telah menyelesaikan itu semua. Ya. Masalah sudah selesai. Sekarang pelaksanaan tugas masing-masing kesatuan sudah berjalan dengan baik. Kalian adalah kesatria bangsa yang siap ditugaskan untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencapit-capit persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira ini momentum yang cukup baik untuk segera melakukan konsolidasi di level internal angkatan ya, baik di level antara TNI Polri maupun di internal TNI, Mas Aiman. Ya. Karena memang Pak Panglima kan juga baru saja menjabat, ini belum sampai 100 hari. Saya kira juga ini dalam proses penyusunan kabinet baru, barangkali juga ada dinamika satuan di bawah. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Pak Andika, insya Allah akan bisa tertangani dengan baik. Tentu harus segera ada evaluasi. Prajurit-prajurit itu saya kira perlu di-assessment. Ada semacam screening psikolog begitu. Dan jika memang kondisinya sudah tidak stabil, mungkin perlu dirotasi Mas Aiman ya, digantikan dengan armada atau pasukan baru. Ya, walaupun belum waktunya misalnya, itu nggak masalah ya? Ya saya kira tidak masalah itu, karena kan dalam konteksnya keberhasilan tugas saja Mas Aiman, supaya kemudian tidak terulang lagi yang seperti itu. Oke. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Panglima TNI turun gunung, minta oknum polisi diproses hukum, tangkap dan balas perbuatannya. Panglima TNI tegaskan kasus bentrok Kopassus Brimob di Papua diproses hukum. Kelora.com. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bicara soal kasus bentrokan antara Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Amon di Kabupaten Mimika, Papua. Dia meminta semua oknum yang terlibat diproses hukum. Andika mengatakan peristiwa ini sedang ditangani oleh Pusat Polisi Militer TNI bersama Pusat Militer TNI Angkatan Darat. Pusat Polisi Militer TNI bersama-sama dengan Pusat Militer TNI AD sedang melakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut. Kata Andika saat dikonfirmasi detik.com, Senin 29 November 2021. Andika mengatakan TNI juga berkoordinasi dengan Polri terkait penanganan persoalan ini. TNI juga sudah lakukan koordinasi dengan Polri untuk lakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut, ucapnya. Sebelumnya, personel TNI dari Satgas Nanggala Kopassus terlibat bentrok dengan personel Polri yang tergabung dalam Satgas Amol di Kabupaten Mimika, Papua. Kejadian itu dipicu karena kesalahpahaman mengenai urusan rokok.
Kapolda Papua Irjen Matius De Fakhiri menjelaskan, 6 personel BRIMOB sedang berjualan rokok di pos RCTU Ridge Kamil 72, Sabtu 27 November. Kemudian 20 anggota Kopassus datang untuk membeli rokok. Berawal dari personel Satgas Amol Kompi 3 yang berada di pos RCTU Ridge Kamil 72 yang sedang berjualan rokok 6 personel, ujar Fakhiri saat dimintai konfirmasi, Senin 29 November 2021. Namun anggota Kopassus komplain mengenai harga rokok. Bentrok antara BRIMOB dengan Kopassus pun terjadi. Selanjutnya personel Nanggala sebanyak 20 orang membeli rokok dan komplain mengenai harga rokok yang dijual personel Amol Kompi 3 penugasan, uturnya. Terjadi pengeroyokan dengan menggunakan benda tumpul dan tajam terhadap 6 personel Amol Kompi 3 penugasan, sambungnya. Fakhiri mengatakan setidaknya 5 anggota BRIMOB terluka dalam kejadian ini. Mereka mengalami luka ringan hingga tergores pisau sangkur. Setelah itu, Fakhiri membeberkan anggota BRIMOB yang lain melakukan perlawanan. Mereka juga mengevakuasi 5 rekannya yang terluka. Selanjutnya, personel yang berada di lokasi pos RCTU melakukan perlawanan dan menyisir lokasi kejadian guna menyelamatkan rekan-rekan yang terluka, terang Fakhiri. Lebih lanjut, kata Fakhiri, personel Satgas Amol Kompi 3 penugasan yang datang itu juga melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 kali. Tembakan peringatan dilepaskan saat pengeroyokan berlangsung. Dari info yang didapat, personel Satgas Amol Kompi 3 penugasan melakukan tembakan ke arah atas sebanyak 2 kali pada saat terjadi pengeroyokan terhadap 6 personel Satgas Amol yang menjadi korban, katanya. Bentrok BRIMOB dengan Kopassus di Tembagapura, Panglima TNI bilang ini. Viral di media sosial, bentrok antara Satgas Amol BRIMOB Da Aceh dengan anggota TNI dari Satgas Nanggala Kopassus. Peristiwa terjadi di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Pusat Polisi Militer TNI bersama-sama dengan Pusat Militer TNI AD sedang melakukan proses terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut, kata Andika saat dikonfirmasi, Senin 29 November. Andika mengatakan proses hukum akan diberikan kepada semua oknum aparat yang terlibat dalam insiden itu. TNI juga sudah lakukan koordinasi dengan Polri untuk lakukan proses terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut, jelasnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.